Bab 701, 4 varian Raja Naga. Dia berubah lagi. Semua orang menjadi patung batu karena seringnya mereka terpana oleh keterampilan Zulfan. Pertama, fakta bahwa ada dua variasi jiwa yang sama tidak dapat dipahami. Dan sekarang mereka mengetahui bahwa ada variasi jiwa ketiga juga. Yang ada di sekelilingnya hanyalah rahang yang terengah-engah dan kendur. Apa sebenarnya metode dan jalur kultivasi anak ini yang berakhir dengan 3 variasi? Mereka tidak mungkin mengetahui seni transformasi iblis Zulfan berisi segala sesuatu yang ada. Api biru adalah mediator sejati antara Yin dan Yang. Memegang setiap aspek dari segala sesuatu di dunia ini. Itu cocok dengan segalanya dengan sempurna. Tidak menyebabkan satu konflik pun. Jadi mengatakan Zulfan memiliki 3 variasi adalah pernyataan yang meremehkan. Dia bisa mendapatkan ratusan jika dia mau. Adapun Yelin, yang menerima warisan leluhur naga, jalur jiwanya berakhir di penghancuran Raja Naga Langit Emas. Segala sesuatu yang menyimpang darinya adalah hal yang mustahil. Jiwa Wen Tao adalah pedang yang lembut, mengatasi kekuatan dengan kelembutan. Jika dia mengubah jiwa pedangnya menjadi pedang besar, itu tidak sesuai dengan jalannya, sehingga mustahil untuk mencapainya. Itu karena metode kultivasi Zulfan sesuai dengan semua jalur. Berasal dari Kaisar 9 kata-kata sendiri. Dia memusatkan seluruh pengetahuannya untuk membuatnya. Memungkinkannya untuk terus maju tanpa adanya ketidakharmonisan di antara beragam keterampilan yang dia dapatkan dari semua ahli tersebut. Itu juga mengapa dia gagal memahami pemahaman Dao yang lebih dalam. Seperti yang dia simpulkan. Sementara Yelin dan yang lainnya menyelami kedalaman Dao. Dia menyerap semua keluasannya. Pertarungan ini tidak berbeda. Tidak ada yang tahu lebih baik tentang menjadi pewaris binatang suci selain Yelin. Raja Naga Merah yang Maha Kuasa. Varian warisan binatang suci. Sama sekali tidak kalah dengan Raja Naga Langit Emas yang memusnahkan. Hanya saja pengetahuan Zulfan tentang kekuatan Killing masih kurang dan tidak bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Sementara di sisi berlawanan, Zulfan bisa menggunakan pergeseran jiwa untuk mengimbangi kekurangannya. Untuk kejadian khusus ini, dia membutuhkan sesuatu untuk meredam kebrutalan api yang berkobar itu. Dan siapa yang lebih baik dari Raja Naga Faulting, yang selaras dengan segala hal? Mengaum. Naga biru itu tidak menunjukkan rasa takut di bawah hujan ribuan sisik yang terbakar. Ia bahkan menyerang dengan penuh semangat. Mata penonton melebar. Dan hati mereka berdebar kencang karena khawatir naga biru itu akan mengalami nasib yang sama seperti dua lainnya. Tapi kemudian mereka menyaksikan dengan kaget saat sisik-sisik itu langsung mengenai naga biru itu. Mereka meledak. Dan kemudian api emas melepaskan kilatan emas yang diselimuti api biru untuk menenangkan kebiadabannya. Pada akhirnya mengubahnya menjadi api biru. Orang-orang menjadi gila ketika sisik-sisik buas itu memasuki naga biru itu. Melihat mereka berubah menjadi kekuatan naga biru, yang apinya semakin membara sekarang. Naga biru itu meraung mengejek naga emas yang terus menyerang. Apakah ini api kekacauan Kunpeng yang melompat? Yelin berteriak kaget. Guru berkata bahwa dari 5 binatang suci besar yang memanfaatkan kekuatan kekacauan utama, hanya 2 yang menggunakan api ilahi. Salah satunya adalah dia, leluhur naga penghancur, pengguna api yang ganas, api emas penghancur yang dapat menghancurkan segalanya. Dan yang lainnya adalah kepala dari 5 binatang suci besar. Faulting Kunpeng, pengguna api lembut. Api penciptaan kekacauan. Nyala api juga memberi mereka gelar. Nyala api yang ganas menghancurkan. Dan nyala api yang lembut tercipta. 5 binatang suci besar dapat meruntuhkan surga.
dan nyala api yang lembut dapat menahannya. Bisa dikatakan mereka adalah yin dan yang, saling melahirkan dan bertabrakan. Satu-satunya hal yang dapat menenangkan kebrutalan nyala api terkuat hanyalah nyala api lembut terkuat. Aku tidak percaya itu ada pada dia. Apakah Faulting Kunpeng mendukungnya? Lalu murid siapa dia? Milik Qilin atau Kunpeng? Yelin menganggap Zuo Fan sebagai sebuah teka-teki besar yang tidak mungkin terurai. Dia tidak tahu warisan binatang suci mana yang dia dapatkan. Zuo Fan hampir tidak pernah memperlihatkan api biru kepada siapapun. Lalu ada lengan Qilin perkasa yang paling dia andalkan yang membuat Yelin berpihak padanya sebagai murid Qilin. Sedangkan untuk petir ungu, itu pasti karena dia tenggelam di dalamnya di ngarai itu. Itu tidak masuk hitungan. Mengapa lagi penggunaannya terlihat begitu kikuk? Jadi, setelah analisis yang cermat, dia yakin bahwa Zuo Fan adalah murid Qilin. Menyia-nyiakan kekuatan yang tidak dia kenal. Mengabaikan pertarungan jarak dekat. Tidak mungkin dia bisa dikalahkan dalam pertarungan jiwa. Sekarang dia menyadari bahwa semua ini salah. Zuo Fan akhirnya mengungkapkan kekuatan yang bisa menampung kekuatannya sendiri. Api kekacauan mengubah jiwa naga surga menjadi Raja Naga Faulting yang sangat bertentangan dengan Raja Naga Langit Emas yang menipis. Jika kamu hanya mempertimbangkan karakter kekuatan, ya. Tapi setelah kamu menambahkannya ke jiwa naga, mata Yelin berbinar, dan dia tidak lagi duduk diam seperti sebelumnya. Setelah mengetahui sifat Zuo Fan, dia memerintahkan naga emasnya untuk menyerang naga biru itu untuk menyerang. Api biru dan api emas saling bertentangan. Tapi jika menyangkut jiwa naga, yang terkuat dan tersulit adalah jalan yang harus ditempuh. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengatasi kekuatan api ganasku dengan menggunakan api lembut itu pada jiwa naga. Yelin memelototi Zuo Fan dan meraung sambil nyengir. Zuo Fan tahu sejak awal di mana dia berdiri dan tidak pernah yakin dia akan menang. Namun sekarang, dia mencibir. Setelah menemukan semua yang ingin dia ketahui. Ini membuktikan bahwa taktik Zuo Fan berhasil. Pang itu cemas. Yang tersisa hanyalah berusaha sekuat tenaga. Menampilkan senyuman menyeramkan. Zuo Fan mengejek. Pernahkah kamu mendengar tentang mengatasi kekerasan dengan kelembutan? Apakah kamu yakin naga emas api ganasmu dapat mengalahkan naga biru api lembutku? Tanpa keraguan, Yelin mengangkat kepalanya saat dia menyatakan, naga itu tangguh dan kuat. Tidak peduli seberapa berlawanannya kedua api kita. Jika sudah terjadi, naga emasku akan mengalahkan milikmu. Yelin memberi isyarat, dan naga emas itu meraung saat tubuhnya meledak dalam api emas. Dalam sekejap, ia berada di atas naga biru, membawa cakarnya. Bam! Cakar naga emas menghantam tulang punggung naga biru. Api emas yang mengamuk menyerbu ke dalam api biru, membakar punggung naga biru itu. Namun api biru itu dengan cepat bergeser dan melilit api emas itu, menelannya dalam sekejap mata. Itu tidak menghentikan cakar yang kuat dan keras itu untuk membuat tulang punggung naga biru itu berderit dan menjerit. Alis Zuo Fan mengeras saat dia merasakan tusukan rasa sakit di pikirannya. Dia memilih untuk mengatupkan giginya dan menahannya. Melihat momennya ada di sini. Matanya bersinar dan mengirim naga biru untuk mencakar naga emas yang sekarang terbuka lebar. Yelin mengejek. Tidak berguna. Naga biru dengan nyala lembut itu bagus untuk pertahanan, bukan menyerang. Cakar ini tidak akan melukai nagaku sama sekali. Saya kira tidak demikian. Zuo Fan menyeringai. Matanya berkilau jahat. Kilatan merah muncul di jiwa naga. Yelin mengharapkannya sambil mencibir.
Aku tahu kamu akan kembali menjadi Raja Naga Merah yang Maha Kuasa. Hanya naga merah yang benar-benar dapat menyerang di antara semua variasi Anda. Ya, sayang sekali dia hanya punya kekuatan. Dalam pertarungan jiwa, kekuasaan adalah pilihan terakhir. Paling-paling, itu hanya akan mendorong nagaku mundur dan tidak melukainya. Kapan aku bilang aku hanya punya 3? Memotongnya. Seringai jahat Zuo Fan terlihat jelas. Suara gemuruh bergema di telinga semua orang. Awal dari pemandangan mengejutkan yang datang. Perut Raja Naga Langit Emas yang menipis ditembus oleh cakar naga, melemparkan energi spiritual kemana-mana. Yelin gemetar, dan matanya melotot karena terkejut. Darah mengalir dari mulutnya dan menetes ke tanah. Namun tetap tidak mampu menghilangkan kebingungan di matanya. Bagaimana ini mungkin? Logikanya, ketiga naga itu tidak bisa melukai nagaku. Alis Yelin bergetar. Dia menoleh untuk melihat naga emas dengan tubuh besar. Tidak seperti 3 varian yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu ditutupi oleh petir ungu. Gemuruh guntur bergemuruh setiap kali melesat ke tubuhnya. Cakar tajamnya berkedip-kedip ungu saat keluar dari sisi lain naga emas. Itu petir ungu mengamuk Phoenix penghancur surga. Mata Yelin bergetar. Teringat pernah melihat petir ungu di Zuo Fan. Karena dia mendapatkan 3 jenis jiwa naga. Apa yang menghentikannya untuk memiliki jiwa naga yang memiliki petir ungu juga? Tapi dia menjadi ceroboh saat dia fokus menghadapi api biru. Zuo Fan dapat membacanya seperti buku dan menghela nafas. Akhirnya, berhasil menangkapmu. Apa maksudmu? Yelin mengenakan topeng kebingungan. Zuo Fan terkekeh. Tidak terburu-buru menjawab. Dia menunjuk ke arah naga ungu dan mengambil waktu. Varian jiwa naga. Raja Naga Penghancur Surga. Itu satu-satunya yang dapat menyebabkan kerusakan pada Anda. Jadi sebelum aku bisa menggunakannya, aku harus membuatmu lupa kalau benda itu pernah ada. Yelin gemetar saat dia sadar. Darah keluar dari mulutnya, membuat wajahnya yang terkejut berdarah. Kamu memberitahuku bahwa sejauh ini segalanya telah membawaku ke dalam perangkap ini. Wu Qingqiu juga terkejut. Sial, dia telah ditipu. Bab 702, Brutal. Kakak senior, apa yang kamu katakan? Seorang murid bertanya dengan bingung. Wu Qingqiu mengerutkan kening dan merenung sebelum menghela nafas. Saya juga tidak terlalu jelas. Tapi dari apa yang saya lihat dari serangan terakhir, saya memiliki perasaan yang samar-samar bahwa Zuo Fan telah mengikat adik laki-lakinya. Para murid terkejut. Wu Qingqiu melanjutkan. Lihatlah 4 jiwa naga Zuo Fan. Tak satu pun dari mereka bisa melawan adik laki-lakinya. Namun pada akhirnya, jiwa naganya terluka parah. Tidakkah menurutmu itu aneh? Sejauh ini sudah jelas bahwa Zuo Fan berada dalam bahaya selama ini. Ya, apakah bajingan itu membutakannya? Seseorang berteriak. Wu Qingqiu menghela nafas. Bahkan jika dia melakukannya, dia membutuhkan waktu yang tepat. Penentuan waktu ini adalah saat lawan paling ceroboh atau jika dia yang menciptakannya sendiri. Zuo Fan kemungkinan besar memilih yang terakhir. Bagaimana Anda bisa yakin? Berdasarkan serangan cakar naga ungu Zuo Fan, dia menggenggamnya dengan sempurna untuk membalikkan keadaan. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa seorang ahli sejati seperti saudara junior akan begitu ceroboh memberikan lawannya kesempatan untuk mengeksploitasinya. Itu sebabnya dia disuruh bermain mengikuti irama orang lain. Wu Qingqiu mengerutkan kening. Tetapi kapan tepatnya semua ini dimulai? Aku tidak bisa melihatnya. Ada begitu banyak orang yang sama terkejutnya dengan dia. Zuo Fan membalikkan keadaan sedikit terlalu cepat.
Bahkan menurut standar mereka, dia telah diinjak di setiap kesempatan sampai sekarang. Namun, beberapa rubah tua yang licik di sekitarnya berhasil menembusnya. Sangat mudah, tapi tidak hanya kuat tapi juga licik. Bahkan kami tertipu oleh tindakannya dan mengira dia tidak bisa menang. Yang Mulia Heiran memegang janggutnya dan melirik ke arah Bai Mei. Orang tua, lihat itu. Ya, 4 jiwa naga membuka jalan menuju kesuksesan. Yang Mulia Bai Mei mengangguk. Matanya berkedip. Naga merah pertama kali dikeluarkan untuk menguji kekuatan naga emas. Cara kedua adalah dengan mengurangi ancaman api emas dan meletakkan dasar bagi kudeta. Varian ketiga adalah umpan. Naga biru itu berhadapan langsung dengan Raja Naga Emas. Dan karena lemah dalam pertarungan langsung, itu adalah perlindungan sempurna untuk mendekatkannya. Dan untuk menyerang api biru dan melukai lawannya. Naga emas menggunakan seluruh api emasnya untuk menyerang api naga biru di dalamnya. Tapi ia juga membiarkan dirinya terbuka lebar untuk menyerang. Yang Mulia Heiran selesai. Yang Mulia Bai Mei mengangguk. Semua ini telah dipersiapkan sebelumnya. Yelin pada akhirnya mengungkapkan sebuah celah karena ketiga varian Zuo Fan meninggalkan kesan yang sangat besar padanya. Menyebabkan dia menurunkan kewaspadaannya. Naga iblis dan naga biru memiliki serangan yang lemah. Hanya naga merah yang kuat namun tidak cukup meledak. Hanya itu yang bisa menyerangnya. Namun siapa yang mengira bahwa langkah mematikan yang sebenarnya belum terjadi? Menurutku naga ungu ini sama sekali tidak mengesankan. Tapi petir ungu itu sangat brutal. Sama seperti nyala api emas. Tapi Zuo Fan belum melatihnya sampai puncaknya. Atau setidaknya melawan api emas. Yelin hanya perlu meninggalkan sedikit api emas di sekujur tubuhnya. Dan naga ungu itu akan gagal. Namun, bukankah Zuo Fan telah melakukan segalanya untuk membuatnya menurunkan pelindung api emas? Yang Mulia Heiran menghela nafas. Terutama naga biru itu. Pertahanannya adalah yang terbaik. Tapi tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Ini seperti anak berusia 3 tahun yang memainkan perhiasan emas yang dikelilingi oleh 2 pengawal dengan 1 tangan dan 1 kaki. Preman yang menghargai diri sendiri tidak akan tertangkap mati tanpa sasaran empuk seperti itu. Dia bahkan mengabaikan pengawal yang lumpuh itu saat dia mencari perhiasan itu dengan pisau terhunus. Bai Mei menghela nafas. Orang tua, itu agak kasar. Karena yakin akan kemenangan, Yelin jatuh ke dalam perangkap Zuo Fan. Jika dia berkepala dingin, kemenangan mungkin akan menjadi miliknya. Memalukan. Apa? Dunia tidak kekurangan orang yang mendambakan kemenangan. Jika Anda melihat musuh Anda menghilangkan keunggulan Anda selangkah demi selangkah, bukankah Anda akan langsung membunuh ketika Anda menemukan peluang terbaik muncul? Yang Mulia Heiran mengangkat alisnya. Yang Mulia Bai Mei terkekeh. Itu semua karena pikiran memutar anak aneh Zuo Fan itu. Yelin lebih kuat darinya tetapi gagal dalam hal mentalitas. Pertarungan ini seperti laba-laba yang menggigit mangsanya hingga terjatuh. Kamu tidak bisa waspada terhadap hal seperti itu. Yang Mulia Heiran mengangguk pengertian. Anak itu memiliki jalan dan hatinya sendiri. Masa depannya akan cerah. Wilayah barat akan berubah. Di lembah kecil. Dan Xing Sen menyaksikan pertarungan itu dengan jelas dan mengangguk. Hahaha. Aku yakin kedua orang bodoh itu bisa mengetahui bagaimana pertarungan jiwa akan berubah. Namun mereka tidak pernah mengira hasil ini telah ditentukan sejak saat itu. Jarak dekat. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak bisa mengalahkanmu dalam pertarungan jarak dekat? Zuo Fan memandang Yelin dengan tatapan puas. Yelin memelototi Zuo Fan. Hatinya kaget.
Maksudmu semuanya direkayasa? Zuo Fan mengangkat bahu. Baik. Saya kira saya kalah dalam pertarungan jarak dekat. Aku tidak bisa mengalahkanmu di sana. Wajah Yeling berkedut saat dia melotot. Apakah kamu mempermainkanku? Namun, meski saya sudah bersiap untuk kalah dalam aspek itu, bukan berarti saya menyukainya. Zuo Fan menyipitkan mata dan menunjukkan tampilan yang licik. Seorang jenderal yang selalu menang tidak selalu menang karena dia tidak pernah kalah, tapi karena dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Anda adalah murid leluhur naga, binatang suci yang membanggakan tubuhnya yang kuat. Karena Anda adalah muridnya, tubuh Anda tidak bisa lebih lemah lagi. Anda mendapatkan seluruh warisannya. Sementara saya hanya mendapat sedikit demi sedikit dari Qilin. Jelas sekali jarak dekat telah hilang bagiku. Meskipun kekalahan itu ada manfaatnya. Binatang suci sangat arogan. Dan kamu juga tidak jauh dari itu. Kamu telah membiarkan kemenangan jarak dekat menguasai pikiranmu, sehingga memberiku keuntungan. Terlebih lagi, saat kamu mengalahkanku dalam jarak dekat, kamu sudah mengira kamu telah menghancurkan bentuk terkuatku dan yakin akan kemenangan. Hal ini menyebabkan kecerobohan dalam pertarungan jiwa. Keuntungan kedua saya. Adapun yang ketiga, ketika kamu menggunakan api emas dalam jarak dekat, itu memberiku waktu untuk menganalisisnya dan menetapkan cara terbaik untuk melawanmu dalam jiwa. Yeling gemetar, menatap seringai jahat Zuo Fan dengan sangat tercengang. Dia tidak pernah mengira Zuo Fan akan begitu tertarik pada pertarungan ini sehingga dia memperhitungkan segalanya. Gurunya tidak pernah mengajarinya hal itu. Guru hanya mengatakan bahwa pemenang berkuasa atas yang kalah dan kekuasaan adalah segalanya. Apa yang mungkin lebih penting dalam pertarungan selain kekuatan seseorang? Kenyataan menunjukkan bahwa tuannya hanyalah seekor binatang buas. Perkelahian mereka kasar dan sederhana. Sementara manusia menggunakan otaknya. Dia sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa memainkannya. Ditambah lagi, dia belum pernah bertemu seseorang yang licik seperti ini di antara orang-orang sederhana dari sekte kejelasan tertinggi. Begitulah akhirnya dia menjadi seperti ini. Sekarang dia bertemu Zuo Fan, memerintahnya dengan kekuatan, tetapi tidak juga dalam otak, ditipu sepenuhnya. Dia baru menyadarinya ketika dia menyukainya. Jadi pertarungan sederhana memiliki banyak aspek ketika manusia terlibat. Dunia manusia sangat rumit. Kemudian, kamu masih menghinaku ketika kamu lebih kuat dariku. Sampai-sampai kamu menjadi mudah. Mengapa? Karena kamu mengabaikan petir unguku. Zuo Fan melanjutkan. Meskipun masih cukup lemah, itu juga tidak sia-sia. Saat ketiga jiwa naga ditelanjangi, dan kamu mengalahkan mereka satu persatu, membelai egomu dan mengejutkanmu. Perubahan suasana hati yang tiba-tiba membuatmu melupakan kilat unguku, membuatmu terburu-buru adalah bagian dari rencana. Seperti asuransi. Kalau kamu sangat paranoid dan seranganku ini gagal karena aku tidak punya peluang melawanmu dalam pertempuran yang berkepanjangan. Tapi sekarang, hahaha, bukankah aku sudah memberitahumu, Pang, bahwa kamu terlalu merasa benar sendiri? Zuo Fan memberi isyarat, dan naga ungu itu menjentikkan cakarnya, menariknya keluar dari tubuh naga emas sebelum membiarkan kilat ungu menyambar dan tenggelam ke dalam dadanya lagi. Yeling berteriak, jiwanya sudah rusak. Jika yang ini mengenai, dia akan mati. Jadi dia menyuruh api emas menutupi tubuhnya dan bertahan melawan serangan petir ungu. Petir ungu menyambar api namun gagal. Ini menunjukkan bahwa petir ungu Zuo Fan tidak sebanding. Yeling merasa ingin menangis.
Dia seharusnya tidak terlalu bersemangat untuk menang dan membiarkan dirinya menderita karenanya. Bahkan jika Zuo Fan dipukuli hingga babak belur, dia tetap tidak bisa melukainya dengan 4 naga sampah. Tapi sekarang, sampah yang sama itu yang menimpanya. Naga emas itu dibungkus dengan api emas. Jadi naga ungu itu berubah menjadi naga iblis dan menggigitnya untuk menyedot api itu keluar. Ketika naga emas menembakkan sisiknya untuk bertahan, naga lainnya berubah menjadi naga biru untuk membatalkan serangan. Kemudian ia berubah menjadi naga merah sambil menjentikkan ekornya dan membuat naga emas itu terbang. Ini tidak akan menyakitkan, tapi karena dia terluka parah, itu menambah penghinaan pada lukanya. Naga merah itu mengincar lukanya saat ia mencakarnya. Sekalipun cakarnya tidak melukai naga emas itu, hantaman kerasnya masuk jauh ke dalam lukanya dan membuat seluruh kejadian menjadi sangat meresahkan. Ye Lin harus meludahkan darah setiap saat karenanya. Rasa sakit di kepalanya semakin parah hingga dia merasa akan meledak. 4 jiwa naga sampah bersekongkol dalam jiwa naga surga yang sempurna. Leluhur naga penghancur akan meledak marah jika dia melihat ini. Bab 703, Harmoni Jiwa. Bang! Itu adalah suara jiwa naga yang beradu. Meski tidak terlalu intens, hanya pukulan sepihak. Raja Naga Langit Emas yang hancur terluka parah, membuatnya berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Serangan naga merah telah diabaikan sebelumnya. Naga lain tidak bisa berbuat banyak melawannya. Bahkan naga ungu yang paling brutal pun tidak bisa mematahkan pertahanan api emasnya. Singkatnya, tidak peduli yang mana dari 4 jiwa naga yang diserang, tidak ada yang bisa mengancam naga emas. Namun, setelah serangan diam-diam naga ungu, ia meninggalkan celah besar di pertahanannya. Sampai pada titik ini, serangan naga merah itu berhasil menembusnya dan bisa menimbulkan sejumlah kerusakan. Keempat jiwa naga terus berganti, yang biru dan yang iblis, untuk bertahan melawan api emas untuk menempatkannya pada posisi di mana serangan apapun tidak berguna. Jadi ketika dia berhenti menyerang, naga merah itu ikut bergabung, menghantam lukanya. Jika dia ingin melawan lagi, naga biru dan hitam hanya akan menunggunya. Api biru yang kuat dapat sepenuhnya menahan kebrutalan api emas. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, itu hanya akan memberikan sedikit luka pada naga biru itu. Kemudian dia akan berubah menjadi naga ungu, dan mengirimkan sambaran petir ungu yang buas itu pada saat dia paling rentan. Dengan cara ini, naga emas terjebak dalam posisi pasif. Itu seperti bagaimana seorang lelaki bertubuh besar mengikat tangan dan kakinya dan membiarkan sekelompok bocah nakal mencoba memukulinya. Oh, tapi salah satu dari mereka membawa pisau. Dia menggigil setiap kali dia melihat pedang itu mendekat. Menghindar sebanyak mungkin tetapi tidak pernah menyerang karena ada risiko pedang itu akan merenggut nyawanya. Petir ungu adalah kekuatan terlemah Zuo Fan, menjadikan naga ungu sebagai yang terlemah dari keempat naganya. Namun ancamannya tetap ada. Sampai-sampai naga emas itu takut akan serangan diam-diam lagi dan tidak melawan. Dengan cara ini, dia hanya bisa membiarkan 4 jiwa naga Zuo Fan menghujani cakar dan taringnya saat dia dipukuli berulang kali. Penonton ternganga melihat pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Kenapa naga emas yang perkasa bisa menjadi seperti kucing penakut? Orang-orang gembira, merasa hidup ini hanya permainan karena posisi bisa berubah begitu cepat. Gadis-gadis itu bahkan lebih terkejut lagi. Sibuk dan menunjuk, "Saudari Qing Cheng, apa yang baru saja terjadi? Saya tidak mengerti. Bagaimana dia bisa unggul?" Chu Qing Cheng perlu beberapa kali untuk pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum cerah.
Saya selalu berpikir saya memahaminya. Tapi saya salah. Saya tidak pernah berpikir dia akan menang dengan menggunakan kelemahannya. Alis Suiruhua bergetar saat dia menatap Zuo Fan dengan kaget. Pria sejati dan cakap. Siapa yang berani mempertimbangkan untuk mencari kemenangan di tengah kesalahannya? Agar Yelin dikalahkan saat dia berada di puncak permainannya. Dia pasti bodoh. Suan Shaoyu meludah dengan kebencian. Sekte Dewa Pedang melihat perubahan besar dan terkejut. Wen Tao memegangi kepalanya. Tianxiang, kakakmu telah membuka mataku. Saya selalu mengira kekuatanlah yang membuatnya menjadi aneh. Namun sekarang saya mengerti apa artinya menjadi pemenang. Ini semua tentang pikiran. Ini bukanlah kemenangan yang didapat melalui kekuatan karena keempat jiwa naga itu tidak bisa mengalahkan naga emas. Namun lihatlah naga emas itu sekarang. Dipukuli hingga babak belur. Astaga. Bagaimana dia bisa membuat strategi seperti itu? Hahaha. Apa yang sulit dipercaya? Bukankah selama ini aku sudah mengatakan bahwa dia berasal dari klan kelas 3 rendahan? Namun, hanya dalam 10 tahun, dia berhasil menguasai kekaisaran. Bukan hanya nyali saja. Dia selalu berada dalam bahaya saat dia bersekongkol dengan pihak lain. Satu langkah salah, maka itu akan menjadi akhir. Dia juga telah berurusan dengan banyak rubah tua dalam perjalanannya. Xie Tianxiang tersenyum. Kakak senior, kamu harusnya tahu betapa kejamnya perebutan kekuasaan di sebuah kerajaan. Tidak sesederhana persaingan antar sekte. Dia juga memiliki 3 pemikir terhebat di bawahnya juga. Ini membuktikan pikirannya tidak seperti pikiran orang lain. Yelin mungkin seorang jenius luar biasa yang lebih kuat darinya. Tapi jika menyangkut skema, tidak ada tuan muda sekte yang bisa bertahan melawannya. Wen Tao mengamatinya dan kemudian menoleh ke arah Zuo Fan. Ini adalah taktik besar selama ini. Namun, apapun itu, orang akan selalu bersandar pada keahlian terbaik mereka. Aku hanya tidak percaya dia tidak berencana untuk menang dalam pertarungan jarak dekat dan menunggu sampai jiwa mereka keluar. Keberanian seperti itu membuat saya dihormati. Siapa yang bisa begitu percaya padanya? Satu-satunya pelanggaran. 3 suara bergema. 2 adalah yang diagungkan. Dan yang lainnya adalah Dan Xingsen. Suara mereka membawa pujian. Dan Xingsen memegang janggutnya dan bersiap untuk pergi. Satu-satunya pelanggaran adalah taktik yang berbahaya. Di medan perang di mana posisi bertahan memiliki pertahanan terkuat, hal itu menyebabkan mereka mengabaikannya. Sehingga pasukannya lebih sedikit. Selalu diasumsikan musuh akan menyerang titik terlemah dalam pertahanan. Jadi disitulah kekuatan utama ditempatkan. Namun jenderal berpengalaman selalu melakukan yang sebaliknya. Mengkonsentrasikan seluruh kekuatan mereka pada satu-satunya titik pertahanan. Menang dalam satu pukulan dan membuat lawan lengah. Pada saat dia bereaksi, pertarungan telah berakhir. Ini membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan. Kegagalan berarti bencana. Zuo Fan melakukan hal yang sama dengan Yelin. Dia mengelus egonya untuk pertarungan jiwa dan mengejutkan semua orang ketika dia ingin menang. Hahaha. Bocah nakal itu benar-benar berani dan licik. Pemenangnya sudah ditentukan. Dan sekarang saya bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan di sini. Dan Xingsen tanpa beban. Seolah-olah dia sedang bertarung. Dan pergi. Namun, suara gemuruh datang dari belakang yang menarik perhatian semua orang. Zuo Fan, salah satu dari kita akan berdiri di bahu yang lain untuk mencapai puncak. Tapi itu bukan kamu. Yelin meraung dan memuntahkan darah seperti yang dia lakukan. Matanya dipenuhi semangat juang. Belum mau menyerah.
Zuo Fan benar-benar menangkapnya. Keduanya kurang lebih merupakan pewaris binatang suci. Jadi masuk akal jika hal itu memiliki pengaruh dalam pertarungan mereka. Dalam kasus Yelin, pengaruhnya lebih besar sebagai murid leluhur naga. Kalah dalam pertempuran ini berarti berada dalam kesetiaan pihak lain. Ini adalah cara binatang itu. Ini akan meninggalkan bekas luka yang sangat besar di pikiran seseorang yang tidak ingin dimilikinya. Zuo Fan juga sama. Dia tidak ingin pikirannya menjadi terbebani dan tetap berada dalam bayang-bayang Yelin. Ini akan sangat menghambat upayanya mengejar Dao. Jadi keduanya sempat menemui jalan buntu. Sambil menyeringai jahat, Zuo Fan membuat tanda, dan keempat jiwa naga terus bergeser, mempercepat pemukulan naga emas. Dia ingin menyelesaikannya dengan cepat, namun dia menunda pidatonya sambil mengejek. Pemenangnya sudah ditentukan. Menyerah. Jika nenek moyang naga tahu kau kalah dariku, pewaris 3 binatang suci, dia juga akan memahaminya. Bahkan dia tidak bisa melawan 3 orang sendirian. Omong kosong. Binatang suci itu sombong. Tuan tidak akan peduli bahkan jika dia bertarung sendirian. Yelin meraung. Zuo Fan menyeringai. Orang bijak tunduk pada keadaan. Dalam pertarungan binatang suci 4 lawan 1, kekalahan sudah jelas. Tuanmu pasti bodoh jika dia bertarung dalam situasi seperti itu. Tuanmu bodoh, Yelin balas mengutuk. Pada saat ini, Raja Naga Merah yang maha kuasa dari Zuo Fan sekali lagi mencambuk ekornya tepat pada luka naga emas itu dan membuatnya bergidik. Yelin meludahkan darah lagi dan hampir tidak bisa melanjutkan. Zuo Fan mencibir dan terus membuat isyarat sambil mengejek. Saat itu, Wu Qingqiu menyadari sesuatu dan berteriak, "Adik laki-laki, jangan biarkan dia mengganggumu. Jika Anda punya cara untuk menyerang, sekaranglah waktunya." Dia mengulur waktu. "Lakukan sekarang sebelum terlambat." Aku telah ditipu lagi. Karena terkejut, Yelin memelototi Zuo Fan dan meludah. "Zuo Fan, kamu celaka. Kamu berani mempermainkanku lagi. Apakah kamu bahkan pewaris binatang suci? Sudah kubilang, kita adalah manusia. Dalam perang, ada juga penipuan. Bukankah orang tuamu pernah memberitahumu sebelum berangkat bahwa kamu perlu menggunakan tinju dan otakmu dalam perkelahian?" Zuo Fan mengangkat alis mengejek. Yelin sangat marah dan hendak mengutuk. Tapi peringatan Wu Qingqiu membangunkannya lagi. Menggertakkan giginya, Yelin menginjak dan terbang 100 meter ke belakang. Dia menyuruh naga emas mengibaskan ekornya dan kabur juga. Wajah Yelin berkedut saat dia menatap Zuo Fan dengan marah. "Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana murid binatang suci yang sebenarnya bertarung. Kekuatan adalah segalanya. Saya tidak takut dengan trik kecil Anda." Yelin membuat tanda dan berteriak, "Asal-usul jiwa. Transformasi naga emas. Harmoni jiwa. Bab 704 sempurna." Mengaum. Naga emas itu melingkar di udara di sekitar Yelin. Api emas menyala semakin panas namun memudar seiring berjalannya waktu. Tubuh besar naga emas itu menyusut saat ia mendekat ke Yelin. Namun naga itu tidak memasuki pikirannya. Sebaliknya, ia terfokus pada tubuhnya, menyatu dengan dagingnya dan menyebar ke setiap sel. Dengan ledakan api emas yang modis, tubuh Yelin ditutupi dengan baju besi skala naga yang tebal. Masing-masing skala mengandung api emas yang mudah menguap dan merusak. Hanya dengan jentikan pergelangan tangan dan efeknya seperti naga emas yang mencambuk ekornya, mengirimkan aliran udara super panas kemana-mana. Entah itu gunung, tumbuhan, atau satwa liar, semuanya musnah. Ini tidak mungkin. Zuo Fan sangat terkejut.
yang ditinggikan menunjukkan reaksi yang sama ketika mereka melompat berdiri. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli tahap harmoni jiwa. Menyelaraskan tubuh dan jiwa. Tahap harmoni jiwa adalah tahap setelah tahap ethereal. Itu memungkinkan seseorang untuk memfokuskan kekuatan jiwanya ke dalam dagingnya, agar jiwa dan tubuh menjadi satu. Dengan demikian, tubuh akan menjadi pertahanan alami bagi jiwa, menjaganya dari bahaya. Dengan kata lain, meskipun jiwa Yelin rusak parah dan tidak bisa lagi bertarung, dengan menggabungkannya dengan tubuhnya, kekuatan jiwanya dapat ditampilkan sepenuhnya. Tubuhnya juga akan melindunginya dari bahaya lagi, sepenuhnya menghilangkan efek serangan diam-diam Zulfan melalui penggunaan naga ungu. Yelin kembali ke saat jiwanya berada dalam kondisi terbaiknya. Terlebih lagi, karena jiwa dan tubuh sekarang menjadi satu. Kekuatan jiwa dan tubuh Yelin digabungkan untuk membuatnya semakin kuat. Hasil ini membuat Zulfan mengerutkan kening sekali lagi. Karena menangis dengan suara keras, apakah aku akan gagal pada akhirnya? Kami kembali ke tempat kami memulai. Tidak, sebenarnya ini lebih buruk. Jauh lebih buruk. Zulfan mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Yang lain terkejut melihat perkembangan luar biasa ini. Apa yang sedang terjadi? Seorang ahli tahap ethereal dapat menggunakan kemampuan tahap harmoni jiwa. Ini gila. Kemudian lagi, jika seseorang melihat secara sederhana pada Zulfan di panggung Radiant, seseorang akan melihatnya menggunakan jiwanya seperti yang dilakukan oleh ahli panggung ethereal. Astaga, orang-orang ini adalah penyimpangan. Yang satu lebih dari yang lain. Kami adalah orang-orang normal di sini. Namun kami tidak bisa menahan mereka. Itu membuatku kesal. Hanya Chu Qinceng dan para gadis yang mengkhawatirkan Zulfan. Melihat keadaan berbalik sekali lagi, mereka menatap tajam ke sosoknya, berharap yang terbaik. Hahaha, kamu tidak melihat hal itu terjadi kan? Tubuh binatang suci adalah yang terbaik, dan menjadi sempurna ketika jiwa selaras dengannya. Sebagai murid leluhur naga, keterampilan harmoni jiwa ini muncul secara alami. Yelin mengejek melihat wajah Zulfan yang terguncang dan menyeringai. Sekarang aku adalah versi mini dari leluhur naga penghancur. Mari kita lihat kamu mengalahkanku sekarang. Yelin menembak ke arah Zulfan. Api emas yang kuat melonjak menjadi topan. Zulfan bisa merasakan panas terik sebelum mencapai dirinya. Praktis memasaknya hidup-hidup. Zulfan menyipitkan mata, dan wajahnya menjadi kaku. Dia membuat tanda dan memanggil jiwa naga untuk melindunginya. Naga buas sepanjang 100 meter muncul di hadapan Zulfan. Cahaya merahnya begitu kuat hingga menimbulkan ketakutan pada kebanyakan manusia. Mengandung kekuatan mentah yang tak terkatakan. Mengaum. Raja Naga Merah yang Maha Kuasa melihat Yelin datang dan mencakar manusia mungil itu. Sebuah kekuatan besar menekan bahu Yelin. Tapi Yelin hanya mendengus sambil meludah. Aliran api emas menutupi naga itu. Meskipun itu berasal dari manusia kecil. Dalam sekejap, api emas menyebar dan menghanguskan naga itu hingga meraung. Serangannya tidak memiliki peluang untuk berlanjut karenanya. Yelin tertawa dengan nada menghina. Zulfan hanya menyeringai, menahan sakit kepala yang menusuk saat dia memberi isyarat. Raja Naga Merah yang Maha Kuasa berubah menjadi Raja Naga Iblis pemakan surga. Aura hitam di sekitarnya menelan api, dan rasa sakitnya lenyap. Zulfan juga menghela nafas. Namun, Yelin tidak akan membiarkan semua hinaan yang dilakukan Zulfan itu membuatnya menderita hanya dengan sedikit menghanguskan. Bukan. Dan naga iblis ini hanya tahu cara menelan api.
Selain itu tidak ada gunanya. Jadi Yelin melompat ke depannya dan melambaikan tangannya, mengirimkan ribuan titik api ke dalamnya dalam bentuk hujan. Scale Shading. Bang! Ledakannya tidak berhenti ketika naga iblis itu dibombardir di bawah hujan lebat serangan. Ia meratap kesakitan dan memutar tubuhnya. Zuo Fan gemetar dan bergegas mengubahnya menjadi Raja Naga Faulting. Api biru menelan semua sisik emas yang masuk dan menghilangkan bahayanya. Namun, Yelin mencibir setelah naga biru itu keluar. Semua kesalahan naga inilah yang mendorongnya untuk memberikan segalanya dan membiarkan dirinya terbuka terhadap naga ungu. Ia harus menderita karena pelanggarannya. Jadi untuk membalas dendam manisnya dan membuktikan kekuatannya yang tak terbatas kepada Zuo Fan untuk terakhir kalinya, Yelin menggunakan gerakan yang berbeda. Yelin melompat ke atas kepala naga biru itu dan meninju ke bawah. Semua api emas berkumpul di kepalan kecil itu, membiarkan dirinya terbuka kembali. Yelin, kamu berani? Zuo Fan berteriak mengancam. Yelin mengejek. Awasi saja aku. Silakan gunakan naga ungu untuk menyerangku. Tinju api emas Yelin hancur seperti serangan cakar naga emas sebelumnya. Api emas yang kuat menyebarkan api biru pada naga biru itu dan mengenai tulang punggungnya, membuatnya melolong kesakitan saat menerima seluruh pukulan. Namun segera, seperti sebelumnya, naga biru itu berubah menjadi ungu, dan ia mencakar dada Yelin. Pak! Suara guntur terdengar, dan tubuh Yelin terlempar, tapi tidak terlalu jauh, menatap dadanya dan area yang hangus. Dia hanya membersihkannya sambil mengejek dengan nada merendahkan. Bahkan tidak terasa geli. Petir ungumu sangat lemah. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kamu bisa menyakiti naga emas untuk pertama kalinya. Alis Zuo Fan bergetar, dan dia memegangi kepalanya yang terasa seperti terbelah. Yelin berbeda dari sebelumnya. Serangan diam-diam berhasil terakhir kali karena pertahanan naga emas melemah. Sementara saat ini, Yelin menyelaraskan dengan jiwanya, menjadikan tubuh menjadi perisai bagi jiwa. Dengan kata lain, Yelin sempurna. Tidak ada yang bisa menyakitinya sekarang, kecuali, tentu saja, dengan serangan yang kuat. Meskipun dia bisa bertarung lebih lama melawan Yelin yang haus pertempuran, dan naga biru bisa bertahan lebih lama, tapi meski begitu, dia tidak bisa melihat bagaimana dia bisa menjadi yang teratas dalam hal ini. Dia menghadapi jalan buntu kecuali dia bisa menembus tubuh tangguhnya. Menyipitkan mata, pikir Zuo Fan. Beruntung milikmu benar-benar siap menghadapi apapun. Adapun efeknya, masih harus dilihat. Zuo Fan langsung menuju ke sana dan membuat tanda berbeda saat dia melompat ke atas naga besar itu. Yelin memulai dan bertanya-tanya. Harmoni jiwa juga. Namun, Zuo Fan bukanlah pewaris binatang suci ortodoks. Harmoni jiwa tidak ada dalam tas triknya. Pak, dengan jentikan ekornya, naga biru itu berbalik dan melesat di udara semakin jauh menjauh. Yelin membeku karena terkejut. Apa-apaan? Kita sedang melakukan sesuatu di sini. Dan dia memberikan jaminan. Bagaimana dia bisa menjadi pewaris binatang suci? Lalu datanglah ejekan Zuo Fan yang melemahkan. Yelin, waktunya hampir habis. Kami akan menyelesaikan semuanya lain kali. Jadi itu alasannya. Pang itu tahu dia tidak bisa bertarung. Jadi dia ingin hasil imbang. Yelin mengetahui motifnya dan meledak marah. Dalam pertarungan binatang suci, yang terpenting adalah bertemu kekuatan dengan kekuatan, bukan melarikan diri darinya. Kamu membuatku dipukuli seperti karung tinju. Tapi hal kedua terlihat sulit. Kamu lepas begitu saja.
Apa menurutmu semudah itu? Yelin mengejarnya. Zuo Fan mencibir, memperlihatkan senyum jahatnya. Murid-murid sekte kejelasan tertinggi khawatir. Kakak senior Zuo Fan penuh dengan trik kotor. Tidak mungkin adik laki-laki itu akan jatuh cinta pada orang lain. Bukan. Seharusnya tidak. Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki sekarang tidak memiliki kelemahan. Trik sebelumnya tidak akan berhasil lagi. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan adik junior adalah dengan kekuatan mentah. Bab 705, saya akan memikirkannya nanti. Suara mendesing. Sesosok tubuh besar melesat ke udara. Langsung menuju murid-murid sekte penipu setan. Para murid melihat Zuo Fan mengendarai jiwa naganya ke arah mereka dengan Yelin yang lebih ditakuti di ekornya. Mereka langsung panik saat melarikan diri dan mengumpat. Ada banyak petunjuk lain yang lebih baik saat memilih untuk melarikan diri. Mengapa Anda harus datang kepada kami? Mengapa kamu mengarahkan kematian langsung ke arah kami? Kami tidak melakukan apapun padamu hingga mati di tangan orang lain. Mereka semua berusaha melarikan diri dari area tersebut secepat mungkin. Dan Xing Sen juga mengutuk. Apa yang dilakukan Pang kali ini? Mengapa dia memindahkan pertempuran ke sini? Apakah dia tahu aku bersembunyi di sini dan ingin aku membantu? Sialan. Itu akan membuatku ketahuan. Karena tidak punya pilihan dan mengoceh tentang perilaku gegabah Zuo Fan. Dia bersembunyi di sudut di suatu tempat di mana barisan pemantauan tidak dapat menemukannya. Hanya pikirannya yang masih mengutuk. Bocah sialan. Aku akan menjemputmu untuk ini. Naga ganda yang agung tampak tersesat. Yang mulia Heiran berkata, "Hei, orang tua. Apa yang dia lakukan kali ini? Dalam situasi khusus ini, bahkan kita dapat melihat bahwa Yelin telah mencakup semua hal. Tidak peduli trik apa yang dia lakukan. Hanya bertemu lawannya secara langsung tidak akan membuahkan hasil apapun." Hahaha. Benar. Yang mulia Bai Mei tersenyum. Tetapi apakah anak ini pernah mengikuti akal sehat? Sama seperti beberapa saat yang lalu. Berapa banyak orang di sini yang benar-benar berpikir bahwa pertarungan jiwa akan mengalami perubahan lain? Yang mulia Heiran juga tersenyum. Kamu benar. Semua anak ini benar-benar mengejutkan. Tapi sekarang, Yelin telah menggabungkan jiwa dan raganya. Pertarungan ini kini telah berubah dari pertarungan jiwa menjadi pertarungan jarak dekat. Anda mungkin juga mengatakan dia tanpa cacat. Rencana apa yang mungkin dimiliki anak itu? Tunggu. Yang mulia Bai Mei menatapnya lalu mengangguk. Semua orang memikirkan hal yang sama. Memandang Zuo Fan dengan khawatir. Yelin, yang sekarang telah menyatukan jiwa dan tubuhnya. Kecepatannya melampaui batas. Mengejar Zuo Fan dalam hitungan detik. Melihat ke belakang dengan cemberut. Zuo Fan membuat tanda dan mempercepat kecepatan kanannya. Hahaha. Jangan buang-buang nafasmu. Kamu terlalu lambat. Yelin terkekeh. Matanya merah. Tidak peduli skema kecil kotor apapun yang telah kamu buat. Tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh wujud sempurnaku. Satu-satunya cara adalah menghancurkan tubuhku untuk mencapai jiwaku. Tapi kamu sudah kalah dalam pertarungan jarak dekat denganku. Ya, aku tidak akan terlalu cepat menilai. Zuo Fan menyipitkan mata. Melirik ke belakang untuk melihat cincin guntur yang diguncang tadi sudah dekat. Dia tersenyum dan berteriak. Kiaur. Jeritan. Tangisan yang menusuk terdengar di seluruh langit. Saat tunggangan Zuo Fan melewati ring. Dengan Yelin di belakangnya. Guntur ungu keluar dari sana. Seekor burung petir berukuran 100 meter dan disambar petir muncul dan menghantam Yelin ketika dia lengah. Apa? Mata Yelin membelalak kaget.
Dia sangat akrab dengan petir ungu. Dan tingkat petir ungu ini jauh di atas yang digunakan Zuo Fan. Ini adalah Thunder Phoenix yang sesungguhnya. Menghancurkan cakar guntur. Dengan teriakan yang tajam, Kiawer mengepakkan sayapnya, mengeluarkan suara gemuruh yang dalam saat dia menembak ke arah Yelin. Lalu datanglah dua cakar yang tajam, berkelap-kelip dengan kilat ungu yang mematikan, menyapu dada yang dipenuhi api emas. Hah! Itu adalah bentrokan antara petir di atas dan api di bawah. Dua kekuatan yang sangat merusak itu bentrok dan menimbulkan ledakan yang dahsyat. Cakar Kiawer mendarat di sisik keras Yelin seperti tombak yang melengking saat bersentuhan dengan perisai yang kuat. Namun, karena serangan Kiawer muncul secara tiba-tiba, dia tidak dapat melakukan pertahanan. Jadi dua skala ditarik. Sepetak merah tua terlihat di dadanya. Yelin dilanda rasa sakit yang parah dan batuk darah saat dia terlempar ke udara. Semua orang tercengang, menyaksikan burung petir itu terkesima. Ia menunjukkan kemegahannya saat ia mengepakkan sayapnya dengan bangga. Dari mana datangnya makhluk spiritual ini? Yang dimuliakan kembali berdiri ketika mereka berseru. Saya tahu itu. Orang tua, lihat itu. Yang mulia Heiran berkata dengan penuh semangat. Rencana anak itu sudah ada sejak awal. Dia bahkan sudah memperhitungkan langkah seperti itu. Yang mulia Bai Mei mengangguk. Saya ragu sejak awal. Bagaimana anak itu bisa kehilangan cincinnya dengan mudah dalam perkelahian itu? Sekarang saya melihat semuanya sudah direncanakan. Dia mengirimnya terbang untuk menangkap Yelin tepat di saat yang tidak dia duga. Yang berarti seseorang tidak boleh terlalu percaya diri. Meskipun kamu lebih kuat, hari ini Zuo Fan telah memberi Yelin beberapa pelajaran yang kasar namun bagus. Bertanya-tanya berapa banyak yang akan dia ingat. Hahaha. Yang mulia Heiran menoleh ke arah burung petir dengan cemberut. Tetapi dengan kekuatan Yelin, tidak ada makhluk spiritual biasa yang bisa mencakarnya. Binatang apa ini? Yang mulia Bai Mei merenung sebelum dia berkata. Itu hanya binatang spiritual tingkat 6 tetapi jauh lebih kuat dari 1. Bahkan makhluk spiritual di tingkat 8 pun mungkin tidak bisa menandinginya. Sungguh aneh. Dan dari kelihatannya, ia menyerupai Thunder Skylark namun jauh lebih kuat. Hahaha. Seperti Tuan. Seperti binatang roh. Zuo Fan sendiri adalah monster. Jadi tentu saja dia memelihara hewan roh yang mengerikan. Dia benar-benar hebat. Yang mulia Heiran tersenyum. Bai Mei yang agung terkekeh, mengarahkan pandangan kagumnya pada Zuo Fan. Jika Yelin adalah bakat budidaya yang tak terlihat, maka Zuo Fan akan menjadi bakat serba bisa. Sama mencengangkannya. Berbeda dengan kultivasi Yelin yang luar biasa. Penggunaan keterampilan Zuo Fan yang luar biasa dan meluas membuat mereka lebih terkesan. Bagaimanapun, kekuatan hanya dapat membawa Anda sejauh ini. Kakak senior, lihat, aku baru tahu kalau Pang itu punya tipuan. Seorang murid dari Sekte Kejelasan Tertinggi menunjuk ke arah bercak merah di dada Yelin. Wajah Wu Qingqiu berkedut saat dia memukul kepala orang lain. Dan kamu senang adik junior ditipu. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya mengetahui triknya. Kamu menyebut itu sebagai penglihatan. Itu hanya tebakan liar. Pang itu menyiapkan begitu banyak trik. Bahkan orang idiot pun bisa melihat bahwa adik laki-lakinya, dalam kondisi sempurna, akan tertipu. Menatapnya, Wu Qingqiu menghela nafas. Namun, mengapa kalian orang bodoh yang tidak punya otak harus benar? Pang itu punya trik lain. Dan berhasil. Dan di mana dia menemukan makhluk spiritual yang aneh?
Tidak mungkin binatang spiritual rata-rata dapat menyakiti saudara junior. Yang lain mengerutkan kening pada Kiawer. Juga terkejut dengan penampilannya. Sebagai kakak laki-laki Yelin, mereka tahu betapa mengerikannya dia. Mereka telah melihat banyak makhluk spiritual menakjubkan yang bahkan tidak dapat mencakarnya. Jadi Yelin memilih untuk tidak memelihara hewan peliharaannya sendiri, melawan semua hewan peliharaan lainnya tanpa rasa takut. Tapi siapa sangka akan tiba saatnya dia menderita karenanya. Ini bukan hanya tentang jatuh pada trik lain tetapi juga terluka parah. Dia disakiti oleh binatang spiritual. Dan Qingsen menghela nafas melihat lampu ungu yang berkedip-kedip. Burung ini keluar dari dunia ini. Begitu pula pawangnya yang licik. Dia akhirnya mengerti bahwa Zuo Fan tidak hanya mencari peluang bagus untuk melepaskan cincinnya. Dia telah berencana untuk memberikan alasan yang bagus untuk naga ganda yang mulia juga, yaitu menyerang Yelin secara diam-diam. Lihat apa yang aku lakukan di sana. Saya menggunakan cincin saya untuk membuat jebakan. Dan Qingsen berlari ke tambang suci dan mencuri pedang atlas tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak bersalah. Hahaha. Pikiran anak ini sungguh menakutkan. Sambil menggelengkan kepalanya, dan Qingsen menghela nafas. Dia bahkan yakin Zuo Fan menemukan taktik ini begitu dia menyebutkan menggunakan cincin penyimpanan untuk menyelinap ke sini. Dia harus angkat topi saat ini. Di antara penonton, Xie Tianxiang dan Chu Qingcheng melihat Qingcheng dan merasa lega. Mereka telah melihat Kiawer di debat esoterik. Mereka merasa lebih dekat dengannya karena Zuo Fan membawanya keluar lagi. Dia telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Chu Qingcheng melihat dengan tatapan lembut. Bersambung.